Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan pelajari tentang perkembangan otak. Yang pertama yaitu perkembangan neuron dan daerah otak. Peningkatan ukuran otak disebabkan oleh myelinisasi, proses pembungkus banyak di sel otak dengan selubung myelin. Proses ini meningkatkan kecepatan perjalanan informasi melalui sistem syaraf. Dan ini terjadi selama masa remaja. Perkembangan otak pada tingkat sel adalah peningkatan dramatis dalam koneksi antar neuron. Pertumbuhan dramatis ini berfungsi sebagai kognitif tingkat tinggi seperti pembelajaran, memori, dan penalaran. Pertumbuhan di korteks prefrontal berlanjut hingga masa remaja. Pertumbuhan yang cepat di lobus temporal atau proses bahasa dan lobus parietal atau lokasi spasial terjadi di usia 6 hingga pubertas. Yang kedua yaitu perkembangan otak anak tengah dan akhir. Volume total otak stabil pada akhir masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, tetapi perubahan ini akan terus terjadi. Secara khusus, jalur dan sirkuit otak yang melibatkan korteks prefrontal terus meningkat pada masa kanak-kanak, tengah, dan akhir, terkait dengan peningkatan perhatian, penalaran, dan kontrol kognitif anak-anak. Hubungan antar perubahan otak dan perkembangan kognitif anak melibatkan aktivitas beberapa area otak, sehingga meningkatkan sementara yang lain menurun. Peningkatan fokus terkait dengan peningkatan kinerja kognitif, yang melibatkan fleksibel dan efektif di sejumlah area. Ini termasuk mengendalikan perhatian dan mengurangi pikiran yang mengganggu, menghambat tindakan motorik dan menjadi fleksibel dalam beralih di antara pilihan yang bersaing. Yang ketiga yaitu perkembangan otak pada masa remaja. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa otak remaja mengalami perubahan struktural dan signifikan, di mana serat menghubungkan belahan otak kiri dan kanan penebalan pada masa remaja, dan ini meningkatkan kemampuan remaja untuk memproses informasi. Kita bisa gambarkan kemajuan dalam pengembangan. Yang pertama itu yaitu korteks prefrontal, tingkat tertinggi dari lobus frontal yang terlibat dalam penalaran, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Sebelumnya di bagian ini, namun korteks prefrontal tidak menyelesaikan pematangan sampai tahun-tahun dewasa yang baru muncul, kira-kira berusia 18 hingga 25 tahun atau lebih. Tetapi amigdala, yaitu pusat emosi seperti kemarahan, matang lebih awal dari korteks prefrontal. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya akhir masa remaja individu memiliki koneksi antar neuron yang lebih sedikit, lebih selektif, dan lebih efektif daripada saat mereka masih kanak-kanak. Dan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dipilih remaja untuk dilakukan dan tidak dilakukan mempengaruhi hubungan saraf mana yang akan diperkuat dan mana yang akan hilang. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.